Selamat pagi dan shalom sahabat Petra, salam pirukun. Ya, pagi hari ini yang indah, yang cerah, ya di tengah musim hujan, namun saya lihat dan kita lihat bersama cahaya terang, ya dari matahari pagi boleh menyinari kehidupan kita. Oleh karena berkat Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar pagi ini sahabat Petra semuanya? Ya, tentu sangat baik oleh karena kasih Allah, oleh karena itu kita diamanatkan untuk mengasihi sesama kita. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Nah, siapa ini? Pasangan hidup, orang tua, anak-anak, sesama saudara, lalu melebar ke tetangga ya. Ya, mengasihi sesama kita dengan cara kita masing-masing wujud nyata kasih itu. Jumpa kembali kita dalam acara Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM. Jumpa dengan saya Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur untuk pelayan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, mari kita sambut embun pagi yang sejati dari Tuhan, firman Tuhan untuk kita renungkan menjadi bekal kita dalam melangkah mengarungi hari-hari kita hari-hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa sumber kehidupan, Allah Sang Putra sumber keselamatan, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus Sang sumber hikmat kebijaksanaan dalam hidup, ketiganya yang esa. Puji Tuhan, di hari-hari awal di minggu pertama tahun baru 2026, karunia Tuhan ini kami boleh menjemput hari baru, hari yang ke-6 pada pagi hari ini. Tuhan, saatnya kami boleh mendengar firman-Mu, biarlah kami memperoleh bekal kesegaran baru, kesegaran tidak hanya jasmani, tetapi jiwani dan rohani. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar, mengerti, dan membawanya sebagai bekal kehidupan, penuntun hidup kami hari ini. Di dalam nama-Mu ya Yesus, firman yang telah menjadi manusia, menjadi juru selamat kami naikkan doa, syukur, dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2, bacaan lengkap dari ayat 1 sampai 12. Tetapi saya akan membacakan ayat 9 sampai 12 saja. Sekali lagi, Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan sebagian untuk kita dari ayat 9 sampai 12. Mari kita baca bersama dengan judul perikop orang-orang Majus dari timur. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat nas kita, ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sahabat Petra, bintang adalah salah satu benda langit yang menjadi sumber terang ya di malam hari. Mungkin ada yang lebih besar bagi manusia di bumi, yaitu bulan ya pada malam hari. Tapi lihat, kalau musim penghujan begini, mendung gelayut ya di langit sana, ya sulit melihat bulan ya, sulit melihat bintang-bintang. Ya, andai kata tidak ada listrik yang menyala, maka ya lingkungan kita akan gelap gulita. Nah, saudaraku, suasana gelap gulita dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang lebih sebulan yang lalu atau 3 pekan lebih sedikit ya, mengalami bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara.
Sumatera Barat dan Aceh ya. Kegelapan malam itu menjadi hari-hari awal pasca bencana alam itu. Ya, mereka yang berada dalam situasi yang sangat berat, mereka berjuang mengungsi menghindari air atau berjuang melawan arus deras dan juga berjuang melawan tanah longsor, tebing-tebing longsor menimbun ya pemukiman mereka. Ada sekelompok orang di satu desa di sebuah bukit ya di Tapanuli Tengah yang sedang mengungsi menghindar dari longsoran tanah itu. Adalah seorang nama warga bernama Arman Jaya Zebua. Nampaknya ini orang Nias yang tinggal kemudian di Tapanuli Tengah ya, dengan ibu, anak dan saudaranya ya. Di sana mereka mengungsi di bukit ya, tepatnya di hutan itu ya, karena tidak ada rumah di situ, tidak ada bangunan satupun, yang ada pohon-pohon ya. Sudah kurang lebih hampir 3 hari, hari ketiga mereka mengungsi ya tanpa tudung ya, hanya ya berbekal apa yang bisa dibawa untuk menudungi kepala ya, badan basah kuyup. Malam-malam yang gelap ya, tanpa cahaya satupun, bulan bintang tak terlihat ya, apalagi listrik karena semua jaringan waktu itu terputus, jaringan listrik ya. Nah, Arman merasa sedih ketika mereka saling kumpul di tengah-tengah kurang lebih 50 orang yang mengungsi di bukit itu ya, dalam kegelapan. Adiknya yang masih kecil ya memegang tangannya lalu mengatakan, "Kak, lapar dan aku takut gelap ya." Nah, semua dalam situasi yang mencekam. Bahkan Arman bersaksi lewat video yang diunggah di salah satu televisi swasta ya, di media sosial yang bisa kita lihat. Dia mengatakan ibunya kelaparan, sudah 2 hari nggak makan. Adiknya kelaparan, saudara-saudaranya kelaparan, ya nggak ada makanan di situ. Dikatakan di sana terpaksa makan ranting-ranting dan minum air hujan. Itu yang dialami, dan setiap malam gelap gulita tanpa cahaya. Nah, ketika adiknya ketakutan, dia genggam dan mengatakan, "Kakak ada di sini, kakak bersamamu," ya. Walaupun dia juga merasa ya kurang nyaman karena kegelapan yang amat. Wajah adiknya yang 1 meter, wajah ibunya hanya dekat saja tidak terlihat. Tiba-tiba saudaraku, sahabat Petra semuanya, ada cahaya kecil yang tiba-tiba menyala. Nah, lalu mereka memandang dan akhirnya nyala itu membesar. Oh, ada sesama pengungsi yang nampaknya membawa korek lalu membakar beberapa ranting yang ada dan menyalalah. Ya, lalu orang-orang yang mengungsi itu berkumpul di sekitar api. Nah, sahabat Petra, ini ilustrasi betapa cahaya ya yang memberikan terang bagi orang-orang yang melihatnya akan mendatangkan rasa damai, rasa ya nyaman ya, karena dari kegelapan mereka, di tengah kegelapan ada cahaya. Begitulah yang dirasakan oleh orang-orang Majus, di mana kisahnya kita baca di Injil Matius pasal 2, lengkapnya ayat 1 sampai 12 itu, ketika mereka melihat bintang timur ya mereka adalah orang-orang yang membaca nubuatan ya di kitab suci ya, khususnya kitab Taurat waktu itu ya dan juga kitab para nabi ya tentunya ya, yang mengamanatkan atau memberikan warta baik ya tentang lahirnya Sang Mesias itu ditandai dengan bintang timur ya. Nah, ketika melihat bintang timur, orang-orang Majus ini sangat senang. Lalu mereka berjalan ya mengikuti arah bintang timur itu yang menuntun mereka ke arah mana ya Sang Mesias itu berada. Nah, tapi ternyata tidak mulus ya perjalanan mereka, harus berjumpa dengan Herodes yang kejam itu, dan mereka bertanya pada raja itu ya, di mana itu Sang Mesias, karena kabarnya di kawasan yang dikuasai oleh Herodes ya. Nah, saudaraku, mereka kemudian mendapat pejangan. Akhirnya orang Majus itu kembali mengikuti bintang timur itu kemana arah ya bayi itu sekarang berada
bayi Sang Mesias itu. Dan saat perjalanan ya akhirnya bintang timur itu berhenti ya di atas ya sebuah tempat di mana bayi Yesus itu berada. Nah di ayat 10 tadi dikatakan ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Karena ketika bintang itu berjalan mereka mengikuti, dan ketika bintang itu berhenti disitulah ya orang-orang Majus itu menemukan letak ya Sherlocknya itu di situ ya, bukan ditunjukkan oleh Google Map tapi oleh Tuhan sendiri melalui penampakan bintang timur itu. Mereka bersukacita karena ya bintang timur itulah yang menunjukkan di mana sang terang sejati, Sang Mesias Yesus Kristus itu berada. Maka dengan sukacita mereka lalu datang ya mengunjungi Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang terbaring di atas palungan itu di kandang domba itu. Nah sahabat Petra, seperti orang-orang Majus melihat bintang timur yang berpendar-pendar bercahaya menuntun langkah hidup mereka dan menemukan keselamatan sang sumber terang hidup itu. Ya, kita pun ada saat-saat di mana kegelapan itu melingkupi hidup kita. Mungkin karena ya masalah yang melingkupi hidup kita, masalah pribadi, masalah keluarga, mungkin juga masalah kesulitan hidup, kesulitan mencukupkan kebutuhan hidup, mungkin juga karena sakit penyakit, mungkin juga seperti saudara-saudara kita yang menjadi ilustrasi awal renungan embun pagi ini, yang menjadi korban bencana di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan juga di tempat-tempat yang lain. Ya, mau makan aja sulit, saudaraku. Ya, bahkan mau mandi air bersih pun sulit, kecuali air banjir itu ya, yang kotor dan membuat nanti sakit kulit. Ya, mau minum air yang layak minum pun sangat sulit. Ya, mereka mengatakan dalam wawancara di media massa ya, orang-orang Aceh di tempat-tempat pengungsian itu mengatakan air bagi kami itu seindah berlian ya, seindah berlian atau mutiara ya. Ya, karena apa? Sangat berharga. Dan ketika dropping bantuan air bersih, dropping makanan belum datang, mereka hidup dalam kegelapan, apalagi kalau malam ketika listrik belum menyala. Nah, saudaraku, kadang kita hidup di situasi yang berat, di mana kita tidak tahu mau jalan kemana untuk menemukan jalan keluar, untuk menemukan solusi atas persoalan hidup. Nah, satu-satunya harapan adalah Sang Terang, Yesus Kristus, kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah yang akan menjadi sumber kebahagiaan hidup, kesukacitaan hidup. Maka sudah selayaknya ketika kita menerima warta ya kelahiran Yesus Natal yang baru saja kita rayakan bersama. Mungkin hari-hari ini masih ada perayaan-perayaan Natal. Memasuki tahun yang baru ini, kita telah menerima Sang Terang, ya, Yesus Kristus Juru Selamat. Allah menolong kita, bahkan juga Allah menyertai kita, seperti sebutan nama untuk Yesus juga disebut Immanuel, Allah beserta kita. Maka selayaknya lah kita bersukacita, bahkan sangat bersukacita, seperti orang-orang Majus itu melihat bintang timur. Mari betul-betul terima warta Injil, kabar baik Yesus yang berkuasa ya, yang telah datang ke dalam dunia membebaskan kita dari kegelapan hidup, baik realitas hidup sehari-hari maupun kuasa kegelapan yang lebih besar, yaitu iblis, yang si dosa yang menguasai hidup manusia, membelenggu manusia, bahkan nanti mendatangkan hukuman atas dosa bagi kita semua ya, yaitu maut. Nah, Yesus telah datang membebaskan kita dengan terangnya yang ajaib. Ia adalah Sang Terang yang akan mengusir semua kegelapan hidup kita.
Berbahagialah dan bersukacitalah, sungguh amat bersukacita dengan kabar baik itu. Kiranya firman ini menuntun langkah kita hari ini, apapun tantangan dan masalah yang masih kita hadapi dalam hidup, percayalah Sang Terang menerangi hidup kita. Jalan hidup kita di tahun baru 2026 yang sudah memasuki hari ke-6 ini boleh terang benderang di dalam pimpinannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang Sejati, kami mengucap syukur atas warta Injil yang boleh kami terima pagi ini melalui ruang embun pagi Radio Petra. Kami rasakan damai sejahtera di hati, sukacita yang sungguh besar oleh karena kami boleh diberikan jalan menemukan terang kehidupan. Kami boleh menemukan solusi atas berbagai persoalan hidup yang kami percaya akan Engkau berikan, bahkan sudah Engkau sediakan bagi semua orang percaya kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan pergumulan hidup kami, tantangan, rintangan, kesulitan, macam-macam dalam kehidupan kami, dan terlebih keberdosaan kami. Kami percayakan kepadamu untuk Engkau angkat, Engkau tebus kami dari kehidupan dalam kegelapan oleh karena sang kuasa kegelapan iblis si dosa itu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan langkah hidup kami hari ini dalam terang firman-Mu. Tuntunlah kami dan mampukan kami tetap menghadapi hidup dengan sukacita yang besar dari-Mu, dengan damai sejahtera dari Sang Terang Sejati. Biarlah kami juga melakukan tugas tanggung jawab hidup kami hari ini, pekerjaan kami, studi kami, dan juga segala aktivitas yang kami lakukan berjalan dalam terang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua sahabat sepetra dalam kehidupan hari ini di dalam pimpinan-Mu. Kami serahkan juga sahabat-sahabat kami, pimpinan, staf teknis, penyiar, dan juga penjaga lingkungan di sini, ya, rumah tangga, studio Radio Petra, juga penghuni kos Petra yang ada di lingkungan radio ini. Semua diberkati Tuhan, demikian pula sahabat Petra semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami. Amin. Sahabat Petra, demikian ruang embun pagi Radio Petra 105,7 FM. Pagi hari ini kiranya menyegarkan saudara dan juga sahabat Petra. Terang di hati, sukacita sejati. Ya, mumpung masih ada kesempatan, saya juga mengucapkan selamat Hari Natal dan juga Tahun Baru memasuki hari ke-6 dengan sukacita. Terima kasih, sampai jumpa dalam ruang doa malam nanti malam di dalam berkat Tuhan. Saya Pendeta Indrianto Adiatmo mengucapkan selamat, Tuhan memberkati kita. Shalom, salam birukun.